Oke. Halo Bu Tina, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik nih Bu Yaya. Kayaknya ada yang mau didiskusikan nih sama Bu Tina. Iya betul nih Bu, akhir-akhir ini saya merasa khawatir nih dengan pergaulan bebas di antara murid-murid saya gitu Bu. Paham banget sih ya kalau kita punya masalah sama murid itu kita bingung ya. Emang masalahnya tentang apa ini Bu? Yang terjadi sama murid-murid Ibu? Jadi begini Bu, beberapa murid tampak terlibat nih dalam pergaulan yang tidak pantas. Ada kedapatan seorang siswi perempuan ya Bu menginap di rumah temannya bersama seorang siswi laki-laki. Bahkan sudah ada laporan dari pihak warga sekolah. Hmm, terus jadi kira-kira apa yang akan Ibu Tina lakukan untuk mengantisipasi hal tersebut, mengatasi hal tersebut? Kalau saya sih sudah memanggil anak tersebut untuk mengkonfirmasi apakah benar tidaknya, lalu saya juga sudah mencoba memberikan arahan dan, berusaha mencari solusi juga untuk anak tersebut. Bagus tuh Bu, itu salah satu menurut saya itu salah satu hal yang sudah baik yang sudah Ibu lakukan. Tapi bagaimana sejauh mana peran peran Ibu Tina dalam menangani masalah tersebut? Motivasi dari Ibu sendiri untuk mengantisipasi hal seperti itu tuh seperti apa? Ya, karena saya merasa bahwa saya seorang pendidik, tanggung jawab saya kan tidak hanya mengajar ya, Bu. Saya harus bisa membantu mereka untuk mengubah sikap mereka ke arah yang lebih baik dari tadinya yang mungkin memiliki sikap atau nilai-nilai yang kurang pantas, harus menjadi orang yang memiliki nilai-nilai yang bagus untuk masa depan. Terus eh, rencana untuk mendekati murid-murid Ibu sendiri itu seperti apa? Punya punya gagasan nggak Bu Tina supaya misalnya murid-murid itu mudah dijelaskan, dikendalikan atau apa gitu ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Ya, kalau saya yang pertama ingin menciptakan lingkungan di mana mereka merasa nyaman untuk berbicara ya. Berbicara di sini bisa kita lakukan dengan cara diskusi kelompok tentang informasi apa sih akibat dari pergaulan bebas ini dan apa sih dampaknya untuk mereka. Bagus banget itu Bu rencananya buat anak-anak sekarang kan harus banyak diajak berkomunikasi sih ya kayaknya lebih untuk supaya mereka apa ya, enak gitu ngomongnya ya itu saya melihat Bu Tina tuh ngasih ruang khusus gitu supaya mereka bebas berbicara gitu ya. Kemudian eh, dukungan apa yang Bu Tina butuhkan untuk melakukan rencana-rencana tersebut? Kalau Termasuk saya sih dukungannya ya Bu ya. termasuk fasilitas misalnya seperti apa saja supaya planning Bu Tina tersebut tercapai gitu. Iya. Kalau saya perlu mempersiapkan informasi ya Bu yang akurat dan relevan, kemudian palis eh, dukungan dari teman-teman atau rekan sejawat juga untuk bisa membantu mengatasi hal tersebut. Eh, ada nggak dari pengalaman Bu Tina yang misalnya ketika Bu Tina melakukan diskusi bersama rekan sejawat dengan kepala sekolah, ada nggak kira-kira contoh diskusinya yang bisa Ibu Tina bagikan dengan kita, dengan saya misalnya, Oh gitu. kayak Kalau seperti saya apa sih, gitu? mm, kalau kalau saya itu dengan anak-anak melakukan diskusi secara berkelompok dulu, Mm-mm. seperti itu. Dengan cara kita terbuka dalam hal berbicara ya Bu, apa adanya, bagaimana keadaan kita, suasana hati Mm-mm. kita. Kemudian saya juga mempertimbangkan dari sisi mental dari anak-anak juga. Okay. Bagus tuh Bu, kalau menurut saya itu bagus banget itu Bu, Ibu nanya gitu ya. Jadi kan mereka mau terbuka gitu ya. Pastinya saya Iya, yakin Bu Tina bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka apa namanya mau gitu ya, mau berbicara sendiri secara terbuka tanpa malu lagi, tanpa ragu lagi kali ya. Jadi sehingga mereka mungkin merasa enak gitu ya Bu ya. iya. Terus
apa ya, tindakan apa yang selanjutnya akan Ibu Tina lakukan setelah setelah diskusi itu berjalan dengan siswa? Kalau saya ingin terus membangun hubungan dengan murid-murid saya dengan menawarkan atau dukungan bagi mereka yang membutuhkan untuk melangkah ke arah yang lebih baik itu. Anak-anak kan kalau tidak diarahkan ya Bu, kalau enggak kita ajak, mereka sangat susah. Padahal mereka juga sebenarnya karena ketidaktahuan mereka dengan nilai-nilai yang baik Positif, juga, kadang mereka jadi salah arah gitu. betul betul ya. Jadi monitoring akan terus dilakukan ya sama Ibu Ya, Tina. Itu kalau monitoring tersebut dilakukan sama Bu Tina, gimana Bu Tina mengukur, memantau, mengukur keberhasilan dari program Bu Tina yang Bu Tina rencanakan tersebut seperti apa itu caranya? kalau saya sih mengukurnya dari lihatnya ya Bu, mungkin dari perubahan sikap anak-anak yang sebelumnya ya gimana sih pergaulan tidak pantas itu, apakah masih dilakukan atau tidak? Bagaimana sih ke depannya sikap mereka bisa menghormati orang lain atau Hmm, bisa menjadi contoh bagi teman-temannya. Dari itu, Bu, saya mengukur tingkat keberhasilan. oke. Terus kapan kira-kira itu akan mulai dilakukan sama Bu Tina? Kalau saya akan dilakukannya secepat mungkin, mungkin sekitar bulan depan, bulan September akan saya langsung laksanakan Oke, supaya bisa mendisiplinkan anak sesegera mungkin. oke, bagus banget itu Bu ya. Kemudian kira-kira kalau ada kendala gitu, ada kendala yang akan Ibu hadapi kira-kira, kira-kira ya. Kendala yang terjadi itu apa itu? Yang biasanya terjadi pada saat kita melakukan sebuah program itu dan bagaimana cara Ibu Tina supaya bisa mengendalikan kendala-kendala yang terjadi. Kalau kendala sih mungkin dari pihak anak-anak saja ya, karena dari rekan sejawat atau lingkungan sekitar sudah sangat mendukung. Karena kita ingin benar-benar memperbaiki sikap anak seperti itu. Ya kendalanya tadi, anak-anak yang susah diatur. Karena mereka kan inginnya eh, enak gitu, pengennya bebas gitu, biasanya seperti itu gitu. Kalau saya sih solusinya eh, dengan pembiasaan yang baik, Bu. Dengan kalau kita kan sudah belajar dengan budaya positif, ya itu mungkin seperti itu. Dengan salah satunya menerapkan budaya positif di sekolah. Oke. Kalau ternyata nih Bu ya, itu sebetulnya menurut saya itu udah bisa mengcover semua masalah yang terjadi ya, udah Ibu Tina bisa menemukan solusinya gitu kan. Nah kalau ternyata misalnya solusi yang Bu Tina lakukan tidak bisa menyelesaikan program tadi kan Ibu Tina bilang mau bikin program ini itu gitu ya, punya program diskusi kelompok dan sebagainya. Kalau misalnya ternyata masih terjadi lagi tuh kejadian peristiwa tersebut, apa yang akan Bu Tina lakukan? Kalau saya sih yang pertama, ketika saya tidak mampu menangani ya Bu, saya akan berbicara dan minta bantuan tentu saja dengan rekan, kepala sekolah. Jelas, yang utama itu orang tua. Orang tua ini yang perlu kita guide namanya untuk diajak kolaborasi untuk kerjasama dalam mendidik anak. Karena kan pendidikan utama itu ada di pada keluarga. Betul betul. Keren banget nih Bu, planningnya Bu ya. Eh, bahwa pendidikan yang paling utama itu di keluarga ya. Keren banget nih Bu. Ya. Saya harap Bu Tina nanti semangat ya Bu ya menjalankan programnya. Jangan patah semangat, terus aja dilakukannya. Oke. Oke, Bu Tina, ada lagi nih yang mau diobrolin? Udah ada Bu. Oke, tidak ada. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih Mbak ya atas solusinya. Saya jadi tidak bingung lagi sekarang. Oh gitu ya. Ya, mudah-mudahan Bu Tina tetap semangat. Kemudian nanti perjalanan dalam mengaplikasikan programnya bisa lancar ya Bu ya, tidak ada halangan. Ya, baik. Oke, Terima kasih Bu Yaya. ya sama-sama Bu Tina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bu Tina. Iya, Bu Yaya, bagaimana nih kabar Bu Yaya? Ya, Alhamdulillah. Baik Bu, sebaiknya Bu Tina juga baik ya.
Alhamdulillah baik juga nih Bu Yaya. Saya dengar tadi Bu Yaya mau berbicara ya sama saya, ada yang mau dibicarakan hal apa gitu? Iya nih Bu, saya gregetan banget nih Bu sebetulnya. Udah dari kemarin-kemarin sebetulnya saya pengen ngobrol nih sama Ibu ya. Itu Bu, saya pengen ngobrolin masalah ini nih Bu ya, bullying yang terjadi di sekolah saya Bu. Jadi ceritanya ya itu, menurut saya kok ini kan ajaran baru ya Bu ya, padahal sudah berjalan Ya. selama 2 sampai 3 bulan Mhm. gitu. Tapi kayaknya kok praktek bullying itu itu makin ke sini makin 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 rame gitu ya. Saya pengen cari solusinya nih Bu, gimana gitu caranya. Oh, jadi yang mau kita bahas hari ini adalah tentang bullying di kalangan siswa-siswa di Ya. sekolahnya Bu Yaya gitu ya. Terus gini Bu Yaya, apa sih yang ingin Ibu capai dari perbincangan kita kali ini? Jadi pengennya dari pembicaraan kita hari ini saya pengen eh, dapat solusi gitu supaya bullying di sekolah saya itu tidak terjadi lagi dan ya anak-anak bisa sekolah dengan nyaman gitu ya terutama buat anak-anak baru biasanya karena kan yang biasanya dibully itu terjadi bullying juga banyak kan dari diantara anak-anak baru itu anak-anak yang baru masuk gitu Mhm. itu aja sih sebenarnya. Oh gitu. Oke Bu Yaya, pertama kita coba identifikasi situasinya ya dari skala 1 sampai 10 nih. Di mana Bu Yaya merasa dalam mencapai tujuan ini? Rasanya gitu Bu Yaya, nilainya. Kayaknya baru dua deh Bu ya Mhm. soalnya soalnya ini makin kesini gitu ya saya ngerasanya kok makin marak gitu ini bullying ini gitu nemu nemu ke ruang sini laporan ada gitu jadi apa gitu Mhm. terus sementara kan anak-anak sekarang tuh sensitif gitu diledekin diledekin ini aja gitu misalkan ih dia tamu hidung kan gitu ya itu udah langsung jadi terus berkepanjangan gitu kan akhirnya kadang ngikut-ngikutin gitu intinya itu aja sih kayaknya makanya saya bilang kayaknya masih dua deh poinnya soalnya masih rendah banget gitu. Oke. Terus nih menurut Bu Yaya nih, apa sih kekuatan yang dimiliki Bu Yaya untuk mengatasi masalah ini? Saya saya rasa saya udah merasa yakin bisa mengatasi masalah ini karena saya melihat banyak guru-guru juga yang merasa peduli dengan hal itu ya Bu ya. Kemudian juga banyak yang ingin turut serta gitu. Seringkali kita ngobrol di ruang guru gitu kalau ada keluhan dari anak gitu. Jadi kita kayaknya udah banyak gitu ya Bu yang mau dukung itu. Oke. Alhamdulillah ya kalau dari rekan-rekan guru sudah mau mendukung, tapi apakah ada hambatan dalam melakukan hal ini gitu? Ya ada lah Bu ya. Pasti namanya juga program ya, pasti ada hambatan. eh apa sih ininya hambatannya mungkin dari itu sih eh, siswa yang kadang-kadang ada siswa yang apa dia sebagai korban bullying itu dia nggak mau lapor gitu ke kita sebagai guru atau wali kelas atau siapa misalkan guru BK gitu itu Mhm mhm. hambatannya terus juga memang ya seperti biasa Bu ya namanya juga manusia kadang-kadang ada memang ada beberapa guru juga yang memang tidak peduli gitu tidak aware terhadap kalau bullying itu terjadi di sekolah gitu. Iya. Dari anak-anak tadi yang tidak mau lapor ya, korban yang tidak mau lapor ini Mm-mm. kira-kira Bu Yaya punya solusinya nggak? Apa yang harus dilakukan? Em, saya untuk menghadapi itu saya rencananya tuh punya planning seperti ini Bu. Jadi saya nanti melakukan sosialisasi gitu ya Bu terhadap Mhm. di sekolah itu supaya mengantisipasi supaya itu terjadi. Kemudian juga nanti buat khusus anak-anak yang menjadi korban bullying sendiri nanti saya mengadakan forum Bu, bikin forum. Jadi di situ nanti diajak bicara tapi pasti ya kan suka biasanya kan di situ anak-anak Bu ya. Kalau ngomong satu, iya itu. Jadi kita bikin forum khusus buat korban bullying tersebut supaya mereka bebas bicara gitu. Itu sih kalau yang saya bayangkan di planning program saya seperti itu gitu Bu agendanya. Langkah awal yang bagus nih buat Bu Yaya nih. Tapi ada prioritas tertentu nggak dalam tujuan itu? Hmm, pertama-tama sih prioritas yang utama mungkin karena ini melibatkan banyak pihak dan sekolah saya itu sekolahnya banyak ya Bu, ya, ada 1.000 siswa di Mhm. sini, muridnya banyak. Jadi mungkin kita harus banyak, saya harus minta berbicara dengan kepala sekolah, kemudian manajemen sekolah dan
banyak meminta para guru untuk terlibat di bidang itu gitu ya. Eh, ya untuk mendukung itu gitu ya dalam melakukan program itu gitu. Karena kan memang bullying itu juga kalau dipandang sepele sih sepele ya Bu, tapi prinsipil rasanya Mhm. karena korban bullying itu suka akhirnya kan trauma berkepanjangan sampai mereka nggak mau masuk sekolah dan lain sebagainya. Iya. Itu sih Bu kira-kira. Hmm. Bagus banget sih programnya, tapi jangka waktunya ini gimana nih Bu Yaya? Jangka waktunya ya Bu ya. Pengennya sih Bu ya, karena maksudnya awal-awalnya sih nggak terlalu kepikiran, nggak terlalu merasa ini kebutuhan yang bukan signifikan gitu ya, rasanya itu saya menilai. Tapi ternyata semakin kesini semakin marak, jadi rasanya kayaknya perlu secepatnya deh gitu, biar biar misalkan 2 tahun 2 bulan ke depan udah bisa tahu nih perubahannya, dampak positifnya seperti apa gitu. Pengen segera dilaksanakan sih. Mudah-mudahan segera terwujud. Terus gimana Amin. nih Bu Yaya cara mengukur keberhasilannya dari program anti bullying ini? Oke. Cara ngukur programnya itu mungkin saya bisa pantau dari ini Bu. Nanti misalnya kan di forum itu Bu ya. Di Mhm. forum apa? Di forum korban bullying itu saya bisa mantau apakah akan ada orang semakin banyak atau tidak gitu kan. Kalau misalnya udah nggak terlalu banyak berarti itu berkurang. Kemudian juga nanti perlakuan anak juga kan nanti pasti akan berbeda gitu. Sehingga saya bisa pantau kalau misalnya bullyingnya sudah semakin berkurang gitu, berarti itu sudah berkembang. Gitu. Saya pikir program itu sudah jalan. Gitu. Keren Bu, tapi ada rintangan nggak dalam rencana ini? Rintangannya sih pasti ada ya Bu ya, karena Mhm. kan anak-anak sekarang itu kan manja-manja banget gitu Bu ya kalau menurut saya gitu. Jadi Iya. ditegur sedikit, anak-anak sebetulnya dia melakukan bullying sama orang lain gitu kan. Giliran dirinya sendiri kalau kita tegur suka nggak terima. Kadang-kadang itu juga akhirnya dia melapor ke orang tuanya gitu. Bahkan pernah juga tuh Bu ada yang melapor ke eh, polisi seperti itu. Wah, bagus sekali itu Bu Yaya. Terus sekarang komitmen Bu Yaya tentang kegiatan ini bagaimana komitmennya? Komitmen saya dalam kegiatan ini Insya Allah akan saya selalu komitmen, saya selalu semangat dalam menerapkan program ini karena biar seperti apapun kan kita anak di sekolah, apalagi saya di SMA ya Bu ya, kita Mhm. 1 hari gitu kan sama anak 8 jam dari jam 7 pagi sampai dengan jam 4 sore itu kan tanggung jawab bagian dari tanggung jawab kita kan kita orang tua sudah menitipkan pada kita jadi kita berusaha berkomitmen yang sangat kuat terhadap program yang kita laksanakan supaya anak-anak ini proses pendidikan terhadap anak ini bisa berjalan dengan baik dan Wah, insya Allah anak-anaknya amin. juga jadi anak yang baik, nggak lagi membuli-buli orang lain. Amin ya Bu Yaya, semoga bisa terwujud ya. Itu Amin, terus amin. sekarang tindak lanjutnya nih Bu Yaya dari sesi coaching kita kali ini apa nih? Hmm, tindak lanjut dari sesi coaching ini gimana ya? Jadi um, kalau misalnya saya akan berusaha menjalankan komitmen saya dengan program Mhm. ini. Kalau misalnya nanti ternyata saya masih menemukan kendala, saya kan punya planning yang B, Bu ya, planning yang B gitu. Ini kan Iya. tadi plan A gitu. Nanti Mhm. saya coba aplikasikan planning B. Kalau misalnya ternyata planning B itu misalnya ternyata masih belum berhasil, saya pasti akan ngobrol lagi dengan kepala sekolah, dengan lokasi kesempatan dan juga dengan ibu. Baik, siap Bu Yaya, nggak masalah Bu Yaya nih. Semoga rencana aksi yang Bu Yaya ini, yang Bu Yaya lakukan ini bisa membawa perubahan positif ya di sekolah Bu Amin, amin, Yaya. amin. Makasih banyak Betina. Iya, sama-sama Bu Yaya, tetap semangat ya dalam melakukan programnya. Oke, makasih Ibu. Oke, baik Ibu Iya, Tina. Terima kasih banyak ya. iya. Sudah mau ngobrol dengan saya. Assalamualaikum. Salam. Oke, Ibu, kita ke refleksi diri ya, Bu. Iya, Menurut Ibu Tina, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? saya merasa percakapan kita tadi, alhamdulillah ya Bu, kita berjalan dengan baik, komunikasinya juga terbuka. Terus
dari percakapan tadi alhamdulillah saya mendapat solusi dari permasalahan yang saya tadi bicarakan dengan Bu Yaya. Oke. Ada nggak Ibu menemukan nggak ada hal yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Tentu ada, Bu. Eh, saya masih merasa kurang nih dari memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Yaya. Terus yang paling penting karena fokusnya sudah agak lumayan terganggu ya Bu. Jadi mendengarkan aktifnya juga kita agak kurang, arahnya kemana nih, obrolannya kemana gitu. Itu yang harus Hmm, saya usahakan juga. oke. Berarti kalau gitu, apa yang akan Ibu Tina lakukan supaya tetap dalam kondisi kan kata Bu Tina tadi mendengarkan aktifnya juga udah kurang gitu karena memang udah Mhm. lelah atau apa dan sebagainya. Terus bagaimana yang akan Ibu Tina lakukan supaya menyimak dengan baiknya itu benar-benar baik gitu Bu ya supaya konsentrasi pada saat sebelum dan saat coaching itu. Iya. Kalau sebelum sih tadi saya melakukan latihan kesadaran penuh dengan teknik stop ya Bu. Secara sederhana kita bisa menutup mata, kemudian menghirup udara dikeluarkan secara perlahan supaya mengurangi gugup, supaya mengurangi deg-degan seperti itu. Dan pada saat melakukan coaching, yang saya lakukan adalah walaupun susah tadi ya fokusnya berusaha mendengarkan dengan aktif supaya apa yang kita bicarakan nyambung. Oke, oke. Baik. Terus untuk meningkatkan itu gimana caranya? Untuk meningkatkan atau memperbaiki supaya coachingnya itu nyambung gitu. Kalau saya terus berusaha kita mempelajari lagi materi mungkin tentang coaching harus seperti apa, kemudian berusaha untuk kayak seperti ini dengan orang lain mungkin kita bisa berlatih tentang coaching. Oke, gitu ya. Nah, Bu, pertanyaan terakhir nih, Bu ya. Mhm, Pada saat kita melakukan coaching tadi, Ibu pada saat Ibu jadi coaching, apa tuh Bu mhm. yang Ibu rasakan? Deg-degan iya, gugup iya, tapi akhirnya kita merasa lega karena unek-unek atau permasalahannya sudah kita keluarkan dan ibu mau dengar itu, kemudian saya dikasih solusi juga, Dapat solusi gitu ya? dapat solusinya. Oh, tapi itu solusinya timbul dari Ibu sendiri kali ya, Bu ya? Iya, karena kan dari pertanyaan yang mendorong tadi kali Bu ya. Oke, gitu. Oke, Ibu, makasih banyak ya, Bu. Iya, Itu aja yang sama-sama tanyakan. Bu Oke, Yaya. makasih. Bu Yaya, apa yang Ya, sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi? saya rasa percakapan tadi pada saat coaching itu berjalan dengan baik ya Bu ya. Mhm, Bu Tina sebagai coaching juga bisa terbuka, bisa bisa ngerasa enak ngomongnya gitu ya. mhm. Coachingnya juga terbuka, kemudian ya sehingga akhirnya bisa paham dengan apa yang disampaikan dan ditanyakan. Oh, alhamdulillah ya. Terus apa sih yang eee, perlu ditingkatkan lagi oleh Bu Yaya? Tadi tuh pada saat menjadi coach itu kayaknya saya kurang kurang memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ya, Bu, ya. Saya merasa bahwa masih banyak hal-hal yang perlu saya pelajari termasuk dalam membuat pertanyaan berbobot. Karena ngerasanya padahal gitu ya, padahal kita suka suka sering ngobrol gitu tentang masalah siswa, tapi kok rasanya gitu. Tadi kok pertanyaannya kok kayak gitu ya gitu. Gitu sih itu yang saya rasakan sehingga saya harus belajar lagi lebih banyak lagi terutama dalam coaching itu supaya saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang menggali potensi dari pemikiran dari coaching sendiri. Iya, baik Bu Yaya. Kemudian apa nih yang Bu Yaya lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Ya, kalau sebelum itu pastinya kan kita namanya juga mau mau saling berkonsultasi ya, saling berkomunikasi, apalagi dalam perlu mencari sesuatu gitu ya, menemukan solusi. Jadi mungkin bukan mungkin ya, kalau menurut saya kita butuh butuh
butuh pemikiran yang rileks gitu, yang free, nggak kemana-mana, yang konsentrasi, sehingga kita bisa bicara tuh enak gitu, mengutarakan pemikiran, isi hati juga enak. Makanya saya melakukan teknik stop, kemudian juga seperti biasa saya baca bismillah, baca Fatihah, sedikit-sedikit baca istighfar gitu supaya enak, karena dengan begitu kan kita jadi tenang gitu ya. Terus pada saat coachingnya sendiri, saya berusaha fokus memahami pembicaraan dari coach, kemudian juga supaya tetap nyambung, ya concern gitu, mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach. Bagus sekali Bu Yaya. Kemudian apa sih yang Bu Yaya lakukan untuk memperbaiki meningkatkannya? Teknik coaching itu sebetulnya kalau dipikir-pikir ya gampang-gampang mudah ya. Tapi tetap kayaknya karena kita juga suka masih menemukan kata rasa deg-degan dan lain sebagainya gitu. Jadi saya pikir kita harus tetap meningkatkan kemampuan kita untuk bisa fokus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan dari jawaban si coach itu sendiri. Pastinya saya juga harus belajar supaya bisa membuat pertanyaan yang lebih berkualitas, yang berbobot, dan juga memberikan memberikan apa ya, pertanyaan yang membuat coach sendiri merasa enak gitu ketika mengutarakannya, sampai dia bisa menemukan sendiri apa yang dia dapat dari apa, daya pikir, daya critical thinkingnya gitu ya. Itu sih Bu Iya, kalau Bu dari Yaya. saya. Oh, gini Bu Yaya, pada saat tadi Bu Yaya jadi coach ya, jadi Iya coach, apa coach, sih yang Bu Yaya rasakan pada saat di coaching? deg-degan pasti Bu, deg-degan pasti, padahal itu Sama berarti tadi ya. iya, padahal kita ngobrolin masalah siswa itu bukan bukan baru kali ini gitu ya, tapi pada saat Mhm. coaching ini kok rasanya berbeda gitu. Saya juga nggak tahu, padahal tadi kayaknya gitu mumet gitu ya, di pikiran tuh mumet, tapi setelah ngobrol dengan ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bikin enak, sehingga akhirnya ya udah saya bisa dengan begitu aja menjawab sesuai pertanyaan yang ibu berikan. Alhamdulillah ya Bu Yaya. Oke, terima kasih Bu Yaya. Ya sama-sama Ibu, mudah-mudahan kita bisa jadi guru penggerak yang lebih baik lagi ya Bu ya. Amin. Oke, makasih, sampai ketemu Bu Tina. Sampai ketemu juga Bu Assalamualaikum. Yaya.